Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Seperti biasa di sore hari ini Harmoni Bali kembali hadir bersama saya Mades dan Karang. Pemirsa, hari ini atau sore hari ini kita akan membahas sebuah topik bagaimana meremajakan sel telur. Apakah mungkin? Nah, itu yang akan kita bahas pada sore hari ini. Tentunya sudah hadir narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada sore hari ini. Sudah ada Dr. Anom Swardika, SPOG. Beliau adalah spesialis obstetri dan ginekologi, spesialis konsultan fertilitas. Om Swastiastu, Dr. Anom. Sehat selalu, Dok. Sehat-sehat ya. Ya, ini Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, selamat sore dimanapun berada. Senang ya sore ini. Senang sekali kita berjumpa lagi nih bersama Dr. Anom. Ini pertemuan saya ke beberapa kalinya dengan Dr. Anom. Dok, ini yang menarik sekali yang kita akan bahas, yaitu bagaimana meremajakan sel telur. Ini apakah mungkin? Kenapa perlu ya sel telur diremajakan? Nah, ini dia yang menjadi pertanyaan saya. Apa yang menjadi atau latar belakangnya kita mengambil sebuah topik seperti sore hari ini, Dok? Ya, terima kasih Karang, pemirsa Bali TV dimanapun berada. Sebagai penghormatan di Hari Lansia ya kemarin tanggal 29 Mei ya, bahwa kita harus menghormati para lansia. Kita akhirnya mengambil topik ini. Ya. Ya Karang, bahwa kita itu sekarang para lansia kita harapkan dia memang berguna, kreatif dan penuh makna kehidupannya, dan tentunya sehat harapan kita. Nah, tentu ketika kita ngomong lansia, kita khususnya karena saya sebagai dokter objin selalu membatasi diri di bidang wanita, ya, bahwa ketika lansia tentu kita akan berbicara tentang suatu perubahan individu daripada wanita, bahwa wanita itu tidak bisa dirubah siklusnya dari dia janin, kemudian anak-anak, remaja, teenager, kemudian akhirnya reproduksi, kemudian suatu saat dia memasuki namanya usia menopause. Baik. Ya. Nah, ketika di usia menopause itu memang wanita tidak serta-merta langsung menopause, melainkan ada fase lagi. Ya. Di situ ada namanya fase klimakterik. Klimak itu artinya puncak. Terik itu tangga, yaitu tangga menuju puncak. Nah, di situ ini kayak jadi judul lagu yang dulu ya, menuju puncak. Iya. Iya. Ya, menuju puncak. Nah, itu di sana keluhan-keluhan wanita mulai muncul. Baik. Ya, jadi ada mulai gangguan haid, dari haid yang lancar sebelumnya, kemudian haidnya bisa sedikit, kemudian tidak teratur, atau banyak, atau malahan tidak haid. Atau suatu saat muncul lagi haid. Nah, pada titik akhirnya kita sebut menopause bila wanita itu tidak haid selama setahun. Baik, ya, Dok, tentu dengan ini usia berapa sih yang bisa kita kategorikan lansia ataupun menopause ini sendiri, Dok? Iya, kalau wanita Indonesia rata-rata 48 sampai 52. 48 sampai 52. Iya, itu betul. sudah kategori umur atau usia menopause. Ya, tetapi ada batasan tambahannya. Nah, ketika di 44 itu wanita itu seandainya menopause dalam tanda kutip wajar. Oke. Ya, nah di bawah itu baru kita sebut dia menopause prekok, ya, bahwa lebih dini menopause daripada wanita pada umumnya. Dan di umur-umur begini wanita sudah mulai mengeluh. Nah, tergantung cara pandang sekarang kan, ketika wanita itu menopause dia akan berpikir wah keriput, kemudian berdebar, kemudian ada risiko patah dan lain sebagainya, osteoporosis namanya. Nah, kadang-kadang cara pandangnya ini yang mulai kita rubah, bahwa orang menopause itu bahwa dia dewasa loh. Kemudian dia adalah wanita sabar, kemudian bijaksana, menjadi panutan. Oleh karena itu pandangan-pandangan ini harus dirubah. Nah, tetapi memang perlu dibantu kondisinya. Nah, pada keadaan-keadaan tertentu ya ada yang sangat ekstrim, ya mungkin kita bahas. Baik, ada yang sangat ekstrim di usia-usia tersebut. Nah, nanti kita akan bahas ya, Dok ya. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, di sesi berikutnya di Harmoni Bali kita masih akan berbincang-bincang mengenai bagaimana meremajakan sel telur. Ini yang menjadi pertanyaan. Ini mungkin nggak ya? Nah, nanti kami akan kembali sesaat lagi.
Ya, terima kasih ada yang baru saja bergabung bersama kami di Harmoni Bali. Bagaimana meremajakan sel telur? Apakah mungkin? Nah, ini yang kita akan bahas lagi nih bersama Dr. Anom Swardike. Beliau adalah spesialis obstetri dan ginekologi, spesialis konsultan fertilitas tentunya. Dok, kalau dokter tadi menyampaikan bahwa ini usia-usia menopause bisa dikatakan di Indonesia, ini termasuk Asia juga kan dok? Atau memang berbeda-beda? Negara, berbeda usia akan memasuki menopause itu sendiri, dok? Ya, Kalau terima dokter kasih. mengatakan tadi 48 sampai 52, tetapi ketika 44 pun itu masih wajar, tetapi yang tidak wajar itu di bawah Ya. 44 seperti itu, dok. Ya. 40-an. Betul Saudara Karang bahwa definisi itu hampir mendunia ya. Tapi rata-rata kita ambil yang di Indonesia rata-rata segitu. Ya. Nah, walaupun sekarang usia menopause agak sedikit mundur sampai 55 ya, ya dengan kehidupan dan sebagainya. Nah, itu dah problematika wanita, masalah sekarang dengan kondisi seperti yang saya bilang tadi bahwa kecenderungan jumlah penduduk wanita kita lebih banyak. Kemudian dengan problem yang saya sebutkan tadi, malah wanita lebih banyak menempuh karir sehingga untuk program kehamilannya menurun dan lain sebagainya. Nah, sekarang yang ingin kita bahas di topik ini adalah pemirsa Bali TV bahwa ada sekarang ditemukan namanya suatu premenopause yang sangat ekstrim, yaitu di 20 tahun, kemudian 30 tahun, kemudian 40 tahun. Yang kita sebut karena memang bukan penyebabnya cadangan telur itu yang sendiri yang berkurang secara alami, tetapi karena ada satu masalah. Kalau kita lihat pada pasien-pasien yang siklus kebayi tabung itu angkanya 9 sampai 24%. Nah, secara umum bahwa pemirsa Bali TV bahwa kejadian POI atau DOR yang kita sebut, POI itu adalah premature ovarian insufficiency atau DOR itu diminished ovarian reserve, bahwa telurnya tidak berfungsi sebelum waktunya. Ya harusnya kan berfungsi sampai 44 tahun yang tadi itu. Nah ini kok di umur segini sudah tidak berfungsi. Ada apa masalahnya? Itu yang pertanyaan kita. Angkanya memang 0,3 sampai 1,1%. Itu terjadi dari berapa wanita bisa terjadi? Rata-rata seperti itu. Angka kejadiannya 0,3 sampai 1,1 dari populasi wanita remaja seperti itu. Nah, mereka memang ditandai oleh tentu gangguan haid. Biasanya tidak haid, ya kemudian ada tanda-tanda keluhan yang lain, ya keluhan seperti orang menopause, ya. Satu seperti kulitnya kekenyalan kurang dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat memang kita periksa bahwa bila hormon FSH namanya dalam tubuh itu angkanya di atas 20, nah, kemudian estradiolnya di bawah 30, di mana normalnya FSH itu 2 sampai 9, nah kemudian estradiolnya harapan kita 35 sampai 80. Nah, ini juga sudah jauh berbeda. Nah, ketika kita periksa 2 kali, ya sudah kita bisa simpulkan bahwa wah ini wanita ini sudah mengalami suatu menopause yang sangat dini. Nah, banyak penyebab. Sangat ekstrim seperti itu yang dokter sampaikan? Betul, sangat ekstrim. Banyak penyebabnya. Satu, biasanya kalau memang mereka para remaja ada masalah namanya kista, akhirnya operasi, kan sebagian telurnya diambil, hilang itu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah ketika umpamanya ada masalah-masalah yang paling sering adalah pasien-pasien yang di kemoterapi atau yang pasien-pasien kanker. Nah, yang lain adalah mereka-mereka yang inflamasi atau infeksi yang kronis ya. Nah, kemudian stres oksidatif, mereka-mereka yang over stress segala macam itu juga katanya berpengaruh. Sehingga fungsi cadangan ovariumnya berkurang jauh di ekstrim. Nah, oleh karena itu dengan adanya kondisi seperti itu tentu si wanita akan mengalami banyak perubahan dalam hidupnya. Bahwa dia menopause secara dini, tentu problem kehidupannya ke depan akan banyak masalah. Satu, dia tidak haid. Yang kedua, kalau dia akhirnya harus berumah tangga, tentu tidak bisa menghasilkan keturunan karena memang cadangan ovariumnya di bawah yang normal. Nah, demikian juga problem kehidupan seperti sakit jantung, akan rentan dia, kemudian ada osteoporosis namanya, yaitu suatu kekuatan tulang berkurang ya sehingga akan gampang akhirnya patah karena memang untuk pembentukan tulang itu dibutuhkan hormon estrogen, yaitu estrogen itu yang akan menumbuhkan tulang namanya osteoblast, kemudian yang kalau dia
berkurang, dia akan menjadi osteoklas, akhirnya dimakan komponen daripada tulang itu. Baik, baik. Nah, mereka ini yang punya problem yang akan menyebabkan kita itu harus tangani segera, karena pasien-pasien ini tentu di dalam kehidupannya berharap terjadinya kehidupan yang baik, terutama reproduksinya. Baik, baik dokter, sebelum kita lanjutkan lagi, kami mengundang Anda untuk berinteraksi di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401 tentunya. Pemirsa, mungkin Anda mempunyai permasalahan yang masih ada hubungannya dengan topik kita pada sore hari ini. Silakan, line sudah kami buka untuk Anda bisa berkonsultasi bersama Dr. Anom di sini tentunya. Dok, kalau tadi dokter mengatakan ini usia 20, 30, 40 itu ternyata bisa terjadi pada seorang wanita dengan angka kejadian yang bisa saja terjadi pada setiap wanita. Penyebabnya ada yang dokter sampaikan tadi sendiri. Betul, ya betul Karang. Itulah sesuatu yang kondisi-kondisi ekstrim yang sekarang kita dapatkan, dan kalau di klinik-klinik infertilitas kejadiannya kalau kita lihat cukup banyak. Ya. Nah, walaupun kasus yang tadi kan angkanya sedikit, nah, tetapi pada pasien-pasien infertilitas umumnya ketika dia akan mulai ikut program infertilitas, biasanya kan kita batasi sesungguhnya wanita itu hamil sebaiknya di bawah 35. Nah, tetapi keadaan tertentu seperti yang saya bilang tadi adalah karena teman-teman wanita biasanya sekarang banyak menempuh karir sehingga harus menikah terlambat atau hal-hal lain dan sebagainya, sehingga akhirnya datang pada kondisi yang telat. Oleh karena itu pasien-pasien datang mau 35 sampai 40 dan lain sebagainya. Nah, sebelum itu pemirsa, sesungguhnya wanita itu, ya sayang sekali kita tidak bisa menampilkan foto ya atau video ya, sehingga memang agak lebih sulit kita menjelaskan pada pemirsa awam tentang hal ini ya. Karena kalau sesungguhnya wanita itu diberikan cadangan telur oleh Tuhan itu ketika di bayi itu yang paling banyak, yaitu 20 minggu itu 6 sampai 7 juta. Nah, begitu lahir dia akan jadi 1-2 juta. Nah, ketika akhir balik telur itu berkurang, kemudian sekitar 300 sampai 500 ribu. Nah, telur ini dijaga oleh suatu zat-zat di dalam tubuh, salah satu namanya OMI, yaitu oocyte maturation inhibition. Dijaga, dihambat maturasinya, ya, biar teratur dia keluar. Ya. Baik. Nah, keluarnya itu butuh waktu 3 bulan. Butuh waktu 3 bulan. Ya. Ini ada apa ya? Ada waktunya. Ada waktunya, ya dijaga. Jadi ada pintu pertama menjaga, pintu kedua menjaga, pintu ketiga, sehingga ketika akhirnya nanti seorang wanita kalau di USG ya akan kelihatan telurnya, akan kelihatan telurnya itu. Nah, itu sesungguhnya keluar per bulan itu hampir 1.000. Ya, tetapi yang menjadi kelihatan di USG itu sekitar 5 sampai 9 per telur. Nah, kalau dua-duanya kita kira-kira 10 sampai 20 gitu. Nah, kenapa menopause di sana problemnya Karangja, bahwa cadangan telur yang tersedia dari dalam endogen namanya itu ya berkurang terus sampai akhirnya sesungguhnya pada saat menopause wanita itu masih tersedia 1.000 cadangan telur gitu. Nah, inilah yang nanti kita manfaatkan untuk program-program kita itu. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi bahwa apakah kondisi pasien ini atau kondisi pasien menopause itu bisa direjuvenize atau diremajakan? Ini jawabannya. Gitu. Baik. Jadi bisa, Dok? Bisa. Ya, pemirsa Bali TV ya, bahwa kita tahu bahwa tubuh kita itu kan luar biasa. Artinya di dalam tubuh kita itu semua ada zat penyembuh istilahnya, zat yang memperbaharui sel dan lain sebagainya. Nah, salah satu yang kita banyak bicarakan kan sel punca, yaitu suatu sel yang bisa meregenerasi dirinya sendiri dan menghasilkan suatu pertumbuhan sel. Nah, untuk membuat yang baru. Nah, di ovarium itu juga ada sel ini. Ya, karena di ovarium atau telur itu ada 2 bagian utamanya, bagian pinggir yang kita sebut kortek, bagian dalam kita sebut stroma. Tempatnya dia di sana, di kortek itu. Nah, di sanalah cadangan sisa ovarium yang kalau dia menopause ataupun kurang itu adanya di sana, di germ stem sel itu. Nah, untuk itulah nanti ini yang akan kita rangsang dengan yang ntar kita bicarakan lagi. Sehingga sel telur itu bisa diremajakan kembali. Seperti itu ya, Dok. Ya? Baik, kita rehat nanti. Nanti kita akan lanjutkan lagi, Dok. Pemirsa jangan kemana-mana. Di sesi berikutnya silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami
Kami masih membuka line di 036189484400 dan juga di 036189484401. Bagaimana meremajakan sel telur? Apakah mungkin? Jawabannya Siap. bisa saja, Iya, mungkin. Nah, itu yang akan kita bahas. Bagaimana caranya? Nanti di sesi berikutnya kita akan bahas. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya, kita masih di Harmoni Bali, bagaimana meremajakan sel telur? Apakah mungkin? Jawabannya sudah yakin mungkin ya, dan bisa tentunya ya. Masih bersama Dr. Anom Swardika, SPOG. Beliau adalah spesialis obstetri dan ginekologi, spesialis konsultan fertilitas. Silahkan Anda yang ingin bergabung bersama kami, mungkin Anda mempunyai permasalahan seputar topik kita pada sore hari ini, atau mungkin mempunyai permasalahan yang lain, tetapi masih ada hubungannya dengan topik kita pada sore hari ini. Dr. Anom akan memberikan solusi yang terbaik tentunya di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Dok, kalau tadi dokter mengatakan bahwa ternyata ada menopause sebelum waktunya, problemnya adalah salah satunya adalah fertilitas, kemudian reproduksi, kemudian ternyata bisa juga seorang yang sudah memasuki masa menopause, sel telurnya diremajakan. Dengan cara apa sih, Dok? Bagaimana, Dok, caranya? Iya, terima kasih terkadang pemirsa Bay TV. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, di tubuh kita itu ada zat-zat yang sesungguhnya menyembuhkan, yang menumbuhkan sel dan sebagainya. Yeah. Nah, baik itu cowok untuk laki-laki ataupun perempuan, Dok? Semua ya. Nah, tapi kita hari ini khusus bicara perempuan. Ya, hormat ibu ya. Ibu-ibu ya. Nah, di dalam darah ya, di plasmanya ada namanya trombosit. Ya, trombosit itu suatu yang terkenal banyak di demam berdarah, trombosit yang dipantau kan turun dan sebagainya. Itu untuk pembekuan dan lain sebagainya. Nah, dia itu punya kemampuan lain tambahan yang luar biasa, yaitu suatu zat penyembuh, kemudian untuk mencegah inflamasi dan sebagainya. Nah, sel ini dah kita ambil namanya PRP, yaitu platelet rich plasma. Nah, untuk ini kita bersifat autologous. Autologous itu artinya subdonation, artinya memang diambil dari darah ibu, kemudian kita processing, nah kemudian kita ambil konsentrasinya 7 kali dari yang biasa normal. Nah, ini yang kita akan masukkan ke dalam telur ibunya. Nah, di platelet ini punya zat namanya growth factor, yaitu zat pertumbuhan yang banyak jenisnya. Ya mungkin di Bali TV, kalau di ilmiah kita akan sebutkan semuanya ada TGF ya, kemudian ada IGF, insulin growth factor, kemudian EGF, epidermal growth factor dan sebagainya untuk pertumbuhan. Nah, itulah yang akan mampu merangsang sel dorman, suatu folikel-folikel yang diam itu, untuk ditumbuh dan kembangkan sehingga bersifat dia proliferasi, bertumbuh berkembang, pembuluh darahnya bertambah, angiogenesis namanya, kemudian perubahan selnya akan terus berkembang. Nah, sehingga lanjutannya dia akan bisa menyebabkan suatu perkembangan telur atau polikogenesis. Dengan demikian juga akan merangsang pertumbuhan reseptor FSH. Dengan demikian nanti akhirnya tentu hormon estradiolnya akan baik. Nah, demikian juga dia ada punya reseptor untuk progesteron sehingga akan baik. Nah, oleh karena itu pada wanita-wanita ini akan berfungsi kembali dalam tanda kutip fungsi-fungsi reproduksi dan fungsi ovariumnya. Ya, karena dengan zat ini. Ya, sesungguhnya sederhana, memang kalau di luar itu kan sudah berkembang dari 2018. Nah, kita di Indonesia baru tahun-tahun terakhir dan kami juga sudah melakukan terapi pada lumayan banyak wanita, hasilnya cukup memuaskan. Kalau di dunia yang sampai tinggi-tinggi angkanya, bahwa mereka-mereka yang khususnya kalau saya bicara dua ya, bahwa tujuannya ada dua, yaitu memperbaiki reproduksi dan memperbaiki ovarium. Nah, reproduksi pada pasien-pasien yang kita sebut poor responder, artinya respon telurnya ketika kita berikan obat atau rangsang itu tidak berkembang, tidak bereaksi dengan baik. Nah, di dunia angka-angka itu cukup signifikan, bahwa success rate dengan peremajaan sel telur ini disebutkan angka 35-80%. Ya.
Itu angka yang cukup tinggi, Dok. Sangat tinggi dan menjanjikan, ya menjanjikan bagi pasien yang poor responden maupun nanti secara ovarium mungkin pada pasien-pasien menopause, ya pada yang menopause. Karena dengan demikian harapan dengan terapi yang kita lakukan ini memang akan dalam tanda kutip fungsi ovariumnya akan berfungsi. Ya, pada pasien-pasien di dunia 46, 45, 41 hasilnya cukup signifikan. Malahan mereka-mereka yang gagal dalam khususnya di bagian bagi tabung karena umur sekian, nah setelah dilakukan teknik ini banyak memberikan hasil, success rate-nya tinggi. Itu. Nah karena seperti yang saya bilang dia akan berfungsi langsung direct pada ovarium. Nah kemudian kadang-kadang juga akan khusus pada bagian bayi tabung kita juga pakai untuk peremajaan endometrium namanya, sehingga bagian daripada kandungan itu kan ada 3 lapis, yaitu paling luar namanya serosa, otot, kemudian bagian endometrium paling dalam. Nah untuk memperbaiki lapisan endometrium ini juga kadang-kadang kita tambahkan itu PRP atau platelet plasma itu di sana, sehingga komponen progesteron akan baik, sehingga bayi yang kita taruh di sana sukses rate-nya untuk terjadi implantasi atau tertempelnya bayi itu lebih tinggi. Gitu. Dengan teknik yang di Bali juga sudah bisa dilakukan, Dok? Sudah kita ya. Ya kalau di luar negeri sih memang mahal. Kalau kita di Indonesia, di Bali khususnya nggak terlalu mahal lah daripada ya mohon maaf kalau teman-teman ke kosmetik ini kita kan lumayan harganya. Nah, kalau kita melakukan rejuvenasi rambut, wajah dan sebagainya. Nah kalau ini efeknya short dan long term dia. Nah sesungguhnya kalau Karang bertanya bagaimana caranya? Ya, tekniknya itu seperti apa, Dok? Nah kita memang ambil itu karena bersifat otologis. Otologisnya artinya kita ambil dari darahnya dia, bukan yang lain. Darah dari sang pasien itu. Ya, pasien sendiri. Kalau allogenik itu kan dari luar, artinya bisa family, keluarga atau orang luar. Gitu. Nah kalau ini otologis sifatnya darahnya dia sendiri yang kita ambil. Nah darah sendiri biasanya kita ambil 10 cc ya biar nggak terlalu banyak. Baik. Nah kemudian kita lakukan centrifuge di lab, teman-teman patologi klinik yang melakukan itu bukan kami. Kemudian akhirnya setelah centrifuge kemudian menghasilkan 4-6 cc daripada itu. Nah itulah yang kita masukkan ke dalam ovarium atau telur. Ya, wanita itu kan punya 2 telur kanan kiri. Itu. Yeah. Nah bagaimana cara masukkan? Ada 2 sesungguhnya. Kita bisa lakukan lewat vagina atau kelamin dan tuntunan USG dan jarum. Nah, di sana kita masukkan dia di sana di antara hari bersih haid dan sebelum haid. Nah, baik sekali memang sebelum puncak masa subur karena di sana memang lebih mudah kita melihat ada folikel namanya. Di dalam ovarium itu ada folikel, di dalam folikel itu ada oosit. Nah, yang bisa kita lihat di USG itu folikel. Kalau oosit hanya bisa kita lihat di bawah mikroskop. Biar kita gampang melihatnya. Nah, kita sesungguhnya suntikan di area luarnya. Karena ovarium itu, pemirsa, ada bagian luar namanya korteks, ada bagian dalam namanya stroma. Nah, germ sel ini letaknya di bagian korteknya. Oleh karena disitulah kita suntikkan dia, itu kiri kanan. Nah, juga bisa kita lakukan secara laparoskopi. Laparoskopi itulah kamera kita masuk ke dalam perut, nah kemudian kita lihat secara apu, oh kenyataan wah ini telur kiri kanan. Nah di sana bisa kita suntikkan langsung direct dengan jarum juga. Tujuannya sama, cuman tekniknya berbeda. Nah teknik yang laparoskopi memang secara apu karena kita lihat betul dia, karena dan kita bisa pegang, semua teknik itu lebih baik sesungguhnya. Cuman komponen biayanya lebih banyak. Baik. Karena kita lakukan di kamar operasi dengan pembiusan itu. Nah, bagaimana keuntungan daripada PRP ini? Satu yang patut kita catat bersama adalah sampai saat ini tidak ada efek samping. Itu yang luar biasa. Kenapa? Karena dia otologis, karena dari diri sendiri itu dari otologis itu. Nah, cuman memang apakah ada risiko? Ya, namanya tindakan satu. Ya namanya bisa risiko perdarahan karena kan kita masukkan jarum itu disusuk ya kena pembuluh darah. Kemudian ada kena bisa jaringan saraf dan lain sebagainya. Dan kemungkinan infeksi juga karena namanya kita membuat trauma.
Nah, oleh karena itu kita lakukan dengan teknik aseptis, kemudian dengan profesional, efek samping atau kerugian-kerugian ini harapan kita tidak terjadi. Gitu. Nah, bagaimana pemantauannya? Ya, pemantauannya memang ketika kita suntikan, karena sesungguhnya germinal sel folikel itu sesungguhnya fase rekrutmennya total ada yang dari perkembangan telur nih pemirsa, mohon maaf saya tidak bisa lihatin gambarnya. Ada namanya faktor germinal sel itu perkembangannya 120 hari. Baik. Nah, kemudian dari telur primordial sampai akan keluar itu 90 hari. Nah, ketika kita merangsang yang germinal ini, karena 120 ya tentu 4 bulan sesungguhnya kita lihat efeknya. Nah, walaupun begitu kita suntik, dia itu tidak hanya memproliferasi, mengangiogenesis atau pertumbuhan daripada yang sel germinal saja, tetapi yang komponen telur dalam perkembangan itu dipengaruhi. Oleh karena itu di klinik secara teori harusnya pemantauannya 120 hari atau 4 bulan. Yeah. Di klinik malahan sudah 6 minggu, 2 bulan itu memberikan hasil yang signifikan. Yang kita lihat bagaimana kita memantau bahwa berhasil itu ada namanya kita ukur AMH. AMH itu juga komponen dari darah yang dihasilkan oleh komponen telur namanya follicle antral dan small antral itu yang kita lihat kadarnya. Nah, kemudian tentunya juga hormon-hormon reproduksinya, yaitu FSH yang tadi saya sebut, ya, LH, ya. Nah, kemudian yang lain adalah jumlah folikelnya, ya. Yang kita lihat USG, biasanya USG kelamin, biasanya sedikit kok telurnya. Nah, setelah kita suntikkan ini ada perkembangan yang baik, ya. Dari sebelumnya nggak kelihatan, nah sampai kelihatan. Nah, oleh karena itulah ada pertanyaan-pertanyaan di ilmiah, apakah ketika kita USG pada wanita ini sama sekali nggak kelihatan telurnya, apakah bisa dilakukan PRP ini? Dari teori dan yang sudah dilakukan bisa, gitu. Asal responsif dia, ya. Responsif dari atau ketepatan teknik itu. Yang namanya kita dari vagina memang ada risiko ketidaktepatan teknik. Memang yang paling baik itu yaitu dari laparoskopi, kan langsung laparoskopi itu ya, sendiri yang lebih baik ya, Dok, ya. Karena mata kita langsung melihatnya dia, sehingga kita bisa grab atau pegang, kemudian langsung kita tunjukkan di korteknya. Gitu. Jadi seperti dokter sampaikan ini keberhasilannya bisa dikatakan ini lebih banyak lagi. Ini apa yang menyebabkan bisa saja resiko ketidakberhasilan terjadi, Dok? Satu ya, mungkin saja memang pada yang sangat habis cadangan telur, karena wanita itu kan ketika menopause dia punya cadangan sekitar 1.000. 1.000. Ini yang kita kembangkan. Nah, kemudian atau pada mereka yang memang yang kita sebut POI tadi, memang hampir habis sekali cadangan telur, tidak ada dia. Ya. Kedua, ya mungkin technical, ya, karena kita harus merangsang di korteknya. Nah, kalau kesalahan suntik kan bisa dia, ya, bisa nggak pas dia, nah, sehingga nggak pas obatnya, sehingga akan responnya kurang baik, gitu. Nah, apakah boleh diulang? Iya, itu dia. Iya, boleh. Iya, boleh. Nah, begitu kita suntik, ya kita pantau. Ya, kalau sudah ada hasil, ya kenapa tidak perlu diulang? Tidak perlu diulang. Nah, kalau yang ini yang tidak berhasil, kita harus boleh ulang. 2 malahan sampai 4 kali ada yang ulang, secara teori. Jadi bisa berulang-ulang dilakukan PRP ini sendiri, Dok? Bisa, cuman kita jeda biasanya 2 bulan. Setelah fase inflamasi dan sebagainya hilang. Gitu. Ya, kita bisa ulang. Ya. Nah, ini memang kalau seandainya pada pasien-pasien pre-menopause, mungkin teman-teman wanita yang tertarik bisa dilakukan, ya. Karena ini juga akan berefek jangka panjang, dalam tanda kutip bisa akan seperti jadinya sebagai hormon replacement terapi. Dia sebenarnya sih bukan pengganti terapi, tetapi kita membangkitkan memang hormon yang di dalam tubuhnya dia, gitu. Sehingga akhirnya wanita ini tidak perlu hormon replacement terapi itu. Oke, baik. Dr. Anom, kita rehat kembali. Dok, nanti kita akan lanjutkan lagi tentunya setelah melakukan PRP ini sendiri atau dengan teknik yang sudah dokter sampaikan ini tentunya ada dampak positifnya yang akan dirasakan oleh seorang wanita atau pasien yang melakukan teknik PRP ini sendiri. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali saat lagi.
Bagaimana meremajakan sel telur? Apakah mungkin sudah dibahas oleh Dr. Anom? Mungkin itu bisa dilakukan ya, baik Anda yang sudah memasuki masa menopause ataupun saat ini mungkin Anda merasa bahwa wah saya ini menopause awal seperti itu ya Dok ya. 20, 30, 40 itu yang sangat ekstrim sekali yang bisa saja terjadi pada setiap wanita. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, line kembali kami buka di 0361894800 dan juga di 0361894841 tentunya. Dok, kalau kita berbicara tentang usia seorang wanita dengan permasalahan yang sudah dilakukan, yang di menopause seperti itu ya Dok ya, seperti di awal sempat dokter sampaikan ini sendiri. Ini ada perbedaan nggak sih Dok, keberhasilan yang akan didapatkan oleh seorang wanita dengan menopause awal seperti usianya 20, yang 20, 30, 40 ataupun menopause yang apa ya, yang Lebih dini. iya, yang lebih dini. Iya. Seperti itu, Dok. Ya, terima kasih. Prinsipnya begini, ketika telur tidak berfungsi itu yang jadi pertanyaan. Ya, yang jadi pertanyaan ketika dia alami, ya tentu memang karena memang alami bahwa telur itu habis karena memang waktunya. Nah, pada pasien-pasien di mana penyebabnya adalah yang kita tidak ketahui kadang-kadang, nah itu malahan kadang-kadang cadangan telurnya betul-betul tidak ada sama sekali. Nah, karena tidak ada sama sekali, itu yang ketika kita lakukan peremajaan ini belum tentu juga berhasil. Setiap wanita itu kalau kita berbicara jumlah sel telurnya sama nggak sih, Dok? Rata-rata 300 sampai 500 ribu. Ya, 300 sampai 500 ribu cadangan telur ketika dia setelah teenager. Iya. Nah, ketika dia oleh karena itu dia hanya mengalami 400 sampai 500 ovulasi. Artinya kesuburan itu setiap wanita cuma 400 sampai 500 kali dalam kehidupannya. Gitu. Nah, ketika kita merangsang ini, ya tergantung modalnya dia. Ya, karena yang kita akan rangsang adalah germinal cell ininya folikelnya itu, ya oocyte-nya itu ya. Itu yang kita rangsang. Nah, kalau ada dia, ya tentu akan memberikan hasil. Nah, selama ini sih tidak ada perbedaan pada yang muda dan tua. Nah, tetapi secara teori, ketika umur muda, cadangan telur lebih banyak. Karena memang ketika kita memasuki fase infertilitas dan program, wanita-wanita itu kita sudah kelompokkan dia namanya suatu kelompok poor responden, yaitu suatu kelompok di mana bila dirangsang atau ini bahwa telur tidak berkembang dengan baik. Mereka kita sudah batasi umur 35, yaitu di bawah 35 dan di atas 35. Nah, 35, di bawah 35 pun kita masih sebut dia poor responden bila umpamanya ketika kita USG ya, bahwa folikel antral, folikel yang di dalam USG itu di bawah 3. Sedikit jumlah. Padahal harusnya sampai 9 dia. Gitu. Kalau di bawah 3 kurang baik sudah dia. Tuh. Nah, di atas 35 juga demikian. Ada yang di bawah 3, ada yang di atas ini. Nah, ada juga tambahan kriteria namanya di kriteria Poseidon, mungkin teman-teman yang di bidang ginekologi paham ini, bahwa AMH itu ya, bahwa AMH itu adalah suatu komponen darah yang kita cek ya untuk mengetahui cadangan telur yang ada di ovarium itu. Sesungguhnya pemirsa Bali TV, telur itu seperti terkotak-kotak gini loh dari kotaknya. Kotak 1, kotak 2, kotak 3 begini. Setiap bulan itu keluar dia. Nah, ini bulan ini keluar. Kemudian kalau nggak dipakai habis dia semua. Habis semua. Muncul kotak baru berikutnya. Itu jumlahnya sekitar 1000, tapi yang selamat untuk sampai ke permukaan yang menjadi folikel antral yang kita lihat di ketika USG itu sekitar 5-9 itu yang baik. Malahan kalau seandainya ada gadis-gadis mungkin yang pernah kita bahas sebelumnya adalah polycystic ovary morphology itu, ketika telur sangat banyak sekali, nah itu malah tidak baik. Karena itu sesungguhnya telur bulan lalu, telur 2 bulan lalu yang tidak mengikuti arus sehingga tidak pecah dia ketika siklus itu. Nah, sehingga masih tampak dia. Nah, itulah kadang-kadang kenapa akhirnya telur itu kurang baik walaupun akhirnya di bayi tabung semuanya yang pernah ikut dirangsang kok banyak telur, bagus berarti bukan. Itu sesungguhnya telur yang kurang baik yang kita rangsang ikut berkembang. Nah, sehingga ketika kita pakai program kadang-kadang kualitasnya tidak baik. Oke, baik. Bagi wanita yang sudah melakukan teknik dengan PRP ini sendiri, seperti dokter sampaikan ini, mungkin ini tidak ada efek sampingnya, tetapi resikonya juga
pasti ada seperti itu. Berarti ada dampak positif juga yang bisa dirasakan oleh seorang wanita yang melakukan teknik PRP ini sendiri, Dok? Betul, ya tujuan kita kan memang itu. Ya, tujuan kita adalah meremajakan sel ovariumnya dengan harapan fungsi reproduksinya berfungsi. Yaitu kita seperti yang saya bilang tadi, kita pantau AMH-nya yang tadi yang saya sudah bicarakan, hormon reproduksinya ya hormon FSH yang dikeluarkan dari otak, hormon LH juga demikian. Nah, kemudian secara fisik kita lihat telurnya berkembang. Nah, dengan adanya itu tentu kehidupannya dia lebih baik. Ya, satu yang sebelumnya tidak haid teratur menjadi haid baik dia karena fungsi hormon reproduksinya baik. Gitu. Nah, kemudian kalau dia program kemungkinan berhasilnya tinggi. Ya, karena dia kan hormon produksinya tinggi. Ya, dari kasus-kasus yang kalau kita lihat dari laporan-laporan kasus ada umur 46 tahun. Ya, di mana estradiol sampai 127. Di mana FSH-nya yang saya bilang tadi mestinya angkanya 2 sampai 9. Ya. Nah, setelah dilakukan penyuntikan PRP, FSH-nya menjadi normal. Kan luar biasa itu, ya. Nah, setelah dilakukan program ternyata berhasil. Demikian juga kasus 43 tahun, 41 tahun, banyak. Banyak yang sebelumnya melakukan terapi infertilitas di mana gagal, baik karena perkembangan telurnya maupun gagal dia di tahap ketika dimasukkan atau ditanamkan itu. Nah, dengan ini kita harapkan baik. Nah, seandainya pada wanita yang premenopause melakukan ini, fungsi reproduksinya akan berfungsi kembali, ya, karena telurnya akan follicle antralnya ada, hormon FSH-nya ada. Dengan adanya FSH, dia akan merangsang yang folikel yang saya bilang tadi folikel antral itu untuk berkembang. Nah, sehingga di dalam telur sendiri ada namanya sel granulosa, itulah yang akan menghasilkan sel hormon estrogen. Dengan hormon estrogen lah kehidupan wanita itu dalam tanda kutip kembali normal. Ya, kulitnya menjadi lembut, ya, perlendiran di kelamin akan baik, kemudian rasa berdebar, kemudian keriput itu tuh menghilang dia. Nah, kemudian pikunnya juga akan membaik pada mereka-mereka yang ada sampai agak gangguan jiwa dalam tanda kutip ketika hormon estrogennya turun juga membaik, sehingga secara umum kualitas kehidupan wanita ini, kualitas kehidupan lansia ini menjadi baik dia. Nah, sehingga tujuan kita adalah lansia atau wanita menopause aktif berguna akan terwujud tentunya, sehingga kita mendapatkan lansia-lansia yang happy life. Happy life itu yang diinginkan. Tetapi saya pernah membaca nih di salah satu media ini, Dok, usia bahkan bisa dikatakan udah termasuk lansia, di atas lansia, uzur, tetapi bisa mengandung seorang bayi. Apa yang terjadi sebenarnya? Apakah ini juga karena sel telurnya diremajakan atau memang apa yang terjadi sebenarnya, Dok? Kualitas kehidupannya yang lebih baik seperti itu, Dok? Wah, Saudara Karang mengikuti banyak nih. Itu bukan, ya. Mungkin saya langsung bisa sebut nama, ya, di India itu namanya Rajo Devi, 72. 72? Ya, itu hamil. Itu bukan karena proses PRP, bukan. Ya, melainkan adalah dia donor oosit itu. Apa maksudnya, Dok? Jadi gini, ketika orang wanita tua, telur itu kan bisa tua. Nah, yang tidak tua itu kandungan tidak bisa tua. Jadi kandungan tidak bisa tua, tetapi telur yang bisa tua. Telur, ya. Nah, akhirnya dia meminta donor dari orang lain telur. Nah, telur ini yang dikawinkan dengan suaminya. Begitu jadi janin, dimasukkan ke dalam dia. Ya, jadi Rajo Devi ini yang mengandung. Jadi dia ibu kandung dari sperma suaminya, tetapi telurnya orang lain. Ya. Banyak kejadian. Ya, di Swedia juga ada. Sylvia itu namanya 68 tahun. 68. Iya, itu kembar, ya. Itu kembar, ya. Itu kasusnya sama. Juga di beberapa negara juga sama, 55 dan lain sebagainya. Nah, kalau kita di Indonesia yang bisa memakai telur dan sperma sendiri antara 45 sampai 46 masih bisa dibantu. Baik, tetapi dengan bertambahnya usia kita, dengan semakin bertambahnya usia ini sendiri, tetapi ketika sudah masuk usia menopause, ini ketika sudah melakukan teknik PRP ini sendiri, yang jadi pertanyaan, bisa nggak kira-kira hamil, Dok? Iya, salah satu kan yang kita harapkan. Keinginan kita. Iya, betul. Keinginan. Ya, inilah tujuan pengembangan terapi seperti itu
ketika memang pasien-pasien yang kita sebut poor responder tadi Karang. Ya. Ya. Nah, kalau yang 20, 30 itu memang tujuan terapinya adalah untuk mengembalikan fungsinya dia. Nah, kalau akhirnya dia mau menikah dan ingin punya anak, harapan kita juga berhasil. Ya. Nah, PRP ini kita terapi pada wanita-wanita yang poor responder ini, kita harap memang dari poor menjadi good respond. Gitu. Dengan good respond, hormon reproduksinya dia baik, tentu harapannya keberhasilan ketika dia program akan menjadi berhasil. Dan ini banyak membantu. Kami juga sudah berapa membantu dan sudah berhasil. Ada hal-hal yang perlu dilakukan oleh seorang perempuan yang akan melakukan teknik PRP ini sendiri. Persiapannya seperti apa, Dok? Persiapannya cukup sederhana, ya. Biasanya kita akan datang saat haid, nah kemudian kita akan lakukan scan dengan USG. Nah, kita lihat kedua kiri kanan telurnya. Nah, kemudian kalau ada, ya kemudian kita akan siapkan dia melakukan PRP di hari yang kita tentukan, yaitu sebelum puncak masa subur biasanya. Gitu, ya. Nah, sebelum itu ya karena biar nyaman, kadang-kadang kita memang lebih baik pakai bius yang sederhana, ya sedikit sebentar saja. Kita memakai GIV biasanya, habis tindakan biar pasien pulang. Nah, tentu sebelumnya pasien kita akan ambil darahnya sekitar 10 cc kita lakukan, nah kemudian di processing di lab butuh waktu 2-3 jam. Nah, setelah itu, setelah siap, kita lakukan tindakan. Nah, kalau di awal scanning itu kita lihat sulit menemukan telurnya atau sangat lengket atau posisinya di atas, kadang-kadang kita pertimbangkan pindah ke alat laparoskopi yang tadi. Baik, baik. Bagaimana dengan seorang wanita yang menginginkan teknik PRP tetapi memiliki penyakit penyerta misalnya, Dok? Iya, tentu kita screening dulu. Pada setiap tindakan karena ada risiko infeksi, risiko cedera organ dan lain sebagainya, kita screening. Itu tujuan pertama USG. Nah, kemudian kita lihat kalau ada masalah dan lain sebagainya, ya kita akan bekerja sama. Apakah kalau memang ada masalah jantung, ya tentu kita akan konsulkan ke jantung. Kalau ada masalah penyakit dalam, kita konsulkan ke penyakit dalam. Tapi yang paling penting ketika kita akan melakukan pembiusan, kita akan kolaborasi dengan teman dokter anestesi. Ya, walaupun ini teknik PRP ini bisa dilakukan berkali-kali, ini ada maksimal dilakukan PRP nggak sih, Dok? Ya, ketika kita sudah coba sekian kali tidak ada hasil, tentu kita akan diskusikan. Berarti secara teknik semuanya kita sudah melakukan dengan baik. Nah, kemudian tetap tidak berhasil, ya memang bahwa cadangan ovariumnya dia sudah hampir habis sehingga tidak ada yang bisa kita rangsang. Ya, ketika tidak ada yang kita bisa rangsang, kan tentu tidak akan berhasil kita melakukan itu. Ya, kita KII pasien untuk hal-hal lain. Kalau memang dia masalah dengan kehidupan menopausnya, kita sarankan ke hormon replacement terapi. Nah, kalau umpamanya dia ada masalah, umpamanya kalau ingin punya anak tapi berat yaitu, ya kita sarankan ke donor oosit, donor telur. Ya, cuman kita memang di Indonesia tidak bisa melakukan karena undang-undang, bukan tidak mampu. Ya, bukan tidak karena mampu. Karena undang-undang. Ya, itu yang kita tidak bisa lakukan karena undang-undang, yaitu donor semua, ya. Baik donor telur, donor sperma, nah kemudian ataupun surrogate mother, ya, arti pinjam rahim tidak bisa kita lakukan. Baik, baik. Setelah seseorang yang melakukan PRP ini sendiri, berarti ada hal-hal juga yang tidak boleh dilakukan dan boleh dilakukan, Dok, agar keberhasilan itu bisa terjadi. Ya, satu ya untuk meningkatkan keberhasilan memang ada tambahan-tambahan obatnya. Ada obat-obatan yang dikonsumsi seperti itu. Betul. Ya, biasanya kita karena ini kan kita di platelet itu mempunyai komponen growth factor namanya. Nah, kita tambahkan namanya growth factor hormon tablet, ya. Kemudian juga kita berikan suatu aromatase inhibitor untuk menekan estrogennya. Nah, kemudian ada juga kadang-kadang kita berikan hormon gonadotropin, ya. Sehingga rekrutmen folikel itu lebih baik dari gudang biar keluar dia, seperti itu. Baik, Dr. Anom, tentunya ada hal yang ingin disampaikan kepada pemirsa, khususnya para wanita yang saat ini mungkin sudah memasuki masa menopause ataupun yang premenopause ini sendiri, agar kualitas kehidupannya semakin membaik, Dok. Tentunya dengan teknik PRP itu sendiri salah satunya. Ya, siap. Jadi pemirsa Bali TV dimanapun berada, sekarang sudah ditemukan ya bahwa bila kita ada masalah tentang cadangan ovarium berkurang atau kita sebut poor responden, ya sudah ada teknik kita melakukan peremajaan sekarang dengan sel itu dengan penyuntikan PRP.
Nah, penyuntikan PRP-nya sesungguhnya prosedur yang cukup sederhana bila kita bisa lakukan lewat vagina. Nah, kemudian untungnya bahwa hampir tidak ada komplikasi, ya, komplikasi dari PRP-nya sendiri karena namanya PRP ini adalah kita bersifat otologus kena dari darah sendiri sehingga tidak ada reaksi penolakan dan lain sebagainya. Nah, bagi mereka-mereka yang anak-anak muda, gadis semuanya 20, 30 ataupun 40 ada mulai keluhan gangguan haid dan lain sebagainya, sebaiknya sudah aware akan terjadinya bahwa kemungkinan cadangan ovariumnya tidak berfungsi. Oleh karena itu, sebaiknya datanglah ke klinik untuk memeriksakan diri. Baik, Dr. Sekian, Anom. terima kasih. Terima kasih sudah sharing ini. Kita harapkan ini bagi para wanita yang saat ini mempunyai permasalahan yang kita bahas pada hari ini dengan apa yang sudah dilakukan, kualitas kehidupannya semakin membaik. Seperti yang dokter sampaikan tentunya ya. Saya Made Sekar dan Karang, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Oh, Santi. Om.